Dok, kenapa sih bisa terjadi keguguran? Ya, jadi bagi moms yang pernah mengalami keguguran, tentunya itu menjadi perasaan atau pengalaman yang traumatis, yang sebisa mungkin jangan sampai terulang kembali. Itulah kenapa kita setidaknya harus mencari tahu, kira-kira penyebab keguguran itu apa aja sih? Nah, jadi ada dua faktor penyebab keguguran. Yang satu faktor gaya hidup, yang kedua adalah faktor medis. Faktor gaya hidup diantaranya adalah satu, merokok, ya baik atau menghirup asap rokok. Jadi perokok pasif maupun perokok aktif beresiko meningkatkan angka terjadinya keguguran. Yang kedua adalah kafein dan alkohol, ya. Walaupun masih dibolehkan minum kafein bahkan pada saat promil, tapi tidak lebih dari 100 mg kafein per harinya. Tapi kalau kita bisa hindari ya kenapa tidak, gitu. Kemudian bekerja, overworking, ya. Bukan yang nggak boleh bekerja, tapi bekerja yang berlebihan, lebih dari 40 jam per minggu, itu bisa meningkatkan kadar stres, juga meningkatkan angka risiko keguguran dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, stres tinggi. Kenapa sih bisa memicu terjadinya keguguran? Karena peningkatan hormon kortisol atau hormon stres yang mungkin memicu terjadinya kontraksi dan bisa berakibat terjadinya keguguran. Seperti kita tahu, faktor gaya hidup itu bisa dikendalikan. Ya, jadi apapun yang berlebihan tentunya tidak baik. Sehingga kuncinya adalah kita harus menyeimbangkan gaya hidup kita dan pola hidup sehatnya. Nah, yang kedua adalah faktor medis. Faktor medis ini adalah penyakit-penyakit yang sebagai penyerta atau diderita oleh baik suami maupun istri, yang nantinya mungkin akan mempengaruhi kualitas dari dan sel telur. Contohnya adalah pada suami itu kerusakan DNA pada sperma, atau kita nilai dari indeks fragmentasi DNA atau DFI. Nah, apabila DFI-nya lebih dari 25, maka kemampuan membuahi sel telur itu sangat jauh menurun, sehingga ini juga meningkatkan angka terjadinya keguguran apabila memang terjadi kehamilan. Yang kedua, baik dari suami maupun istri yang memiliki penyakit-penyakit seperti diabetes, tiroid, nah hipertensi itu harus dikendalikan terlebih dahulu karena pastinya akan mempengaruhi pembuluh darah atau metabolisme di dalam tubuh yang beresiko terjadinya kualitas sel telur maupun spermanya menurun karena metabolismenya terganggu. Nah, juga pada perempuan yang punya riwayat keguguran sebelumnya. Kita tahu kalau riwayat keguguran 2 kali itu bisa meningkatkan angka keguguran 20-30%. Semakin banyak angka kegugurannya, maka resiko berulangnya adalah semakin tinggi. Jadi kita benar-benar harus cari tahu setidaknya mulai dari pola hidup sehat terlebih dahulu untuk memulai kehamilan kembali.